Dari berita terakhir, Gagliardini sekarang didekati Torino. Sebelumnya dia kan diincar sama Monza. Pada intinya Inter mencari peminat bagi Gagliardini, siapapun itu, yang penting bisa lepas di bulan Januari. Sayangnya Gagliardini masih kekeh, dia cuma mau pergi di bulan Juni nanti biar statusnya bebas transfer sehingga dia bisa bebas memilih klub yang dia mau. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan khususnya untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Karena menurut BMKG akan ada cuaca ekstrim nih mulai tanggal 28 sampai dengan tahun baru. Hari ini gue mau cerewetin berita-berita terhangat dari klub kesayangan kita, Inter. Skuad kita segera komplit untuk persiapan melawan Napoli. Di atas kertas nanti untuk pertandingan lawan Napoli kita bisa untuk pertama kalinya full tim, full squad, tidak ada yang absen sama sekali. Kita coba flashback dulu ya teman-teman, selama sebulan terakhir, selama jeda Piala Dunia lebih tepatnya, seluruh pemain yang tidak berlaga di Piala Dunia melakukan pemusatan latihan, melakukan serangkaian uji coba. Lalu kemudian Lukaku menjadi pemain pertama yang menyusul ke pemusatan latihan ya, karena Belgia tersingkir paling awal. Kemudian disusul oleh Korea, dan beberapa hari yang lalu De Vrij dan Dumfries akhirnya ikut berlatih bersama grup. Cuma apesnya De Vrij, dari berita terakhir yang gua baca, dia cedera ankle, aduh sayang banget, dan kemungkinan absen melawan Sassuolo, tetapi punya potensi besar untuk sembuh di partai melawan Napoli. Lalu kemudian Brozovic kemarin sudah kembali ke Appiano, sudah ikut latihan, berarti sekarang tinggal nunggu Lautaro Martinez. Ada beberapa pemain yang sebelumnya cedera juga sudah mulai berlatih. Darmian, Danilo, dan Korea sudah berlatih ringan. Bahkan Korea dan Lukaku punya latihan khusus ya untuk memperkuat kaki mereka biar nggak mudah cedera. Kalau menurut beritanya Sky Sport, di sini dikatakan Brozovic sudah kembali ke Appiano 2 hari lebih cepat dari jadwal. Ia kini menjalani program latihan khusus selama beberapa hari. Ini betul banget sih. Brozovic sama Lautaro Martinez itu tadinya dijadwalkan sebagai pemain terakhir yang bergabung bersama tim ya. Karena kan dua-duanya bertanding sampai akhir Piala Dunia tuh. Argentina di final, Kroasia di perebutan peringkat 3. Tapi ternyata Brozovic datang 2 hari lebih cepat. Lalu Lautaro Martinez sendiri menurut Sky Sport diharapkan tiba di Italia tanggal 29. Berarti besok, sehingga tanggal 30 sudah bisa berlatih bersama tim. Aduh, makin gak sabar gue untuk nonton Inter lagi. Semoga skuad kita siap menghadapi Napoli ya teman-teman. Inter sendiri saat ini ternyata untuk peringkat UEFA-nya, peringkat poin coefficient klubnya ada di peringkat 15. Di atasnya Inter ada City, ada Munchen, Liverpool, bahkan Juventus ada di peringkat 9. Tapi ya wajar sih, karena Juventus sangat rutin main di Liga Champions, berbeda dengan Inter yang baru akhir-akhir ini aja. Di atasnya Inter juga ada Roma. Gue kaget kok bisa ada Roma. Mungkin karena mereka juara Conference League kemarin kali ya. Lalu terkait bursa transfer teman-teman, Inter di bulan Januari ini lagi berusaha segera melepas satu striker dan satu gelandang yang menjadi korban kemungkinan besar Korea dan Gagliardini agar bisa segera mendapatkan jasa Thuram dan Yunus Musa di bulan Januari. Gue nggak tahu kenapa Inzaghi kok kayaknya kesengsem banget ya sama Yunus Musa. Teman-teman di sini ada yang ngikutin nggak? Karena kalau gue lihat-lihat si Yunus Musa ini di Valencia di paruh pertama musim ini cuma tampil 11 kali, dia nggak jadi pemain utama. Kalau musim lalu dia memang jadi pemain utama, tapi semenjak Gattuso datang dia jadi cadangan. Kalau Gattuso aja nggak minat, nah ini agak mengkhawatirkan kalau begini nih. Tapi memang kelebihan dari Yunus Musa ini adalah dia masih muda dan sangat fleksibel. Dia bisa main hampir di semua posisi. Dia pernah main jadi bek kiri, jadi bek kanan, jadi gelandang tengah, jadi second striker, jadi pemain sayap. Dia benar-benar serba bisa. Tapi harganya nggak masuk akal, 40 juta. Apa iya Inter punya duit sebanyak ini? Ada alternatif lainnya untuk pengganti Gagliardini, yaitu pemain Argentina, harganya cuma 15 juta, yaitu Alcaraz. Kalau gue lebih milih Alcaraz sih. Tapi siapapun gelandang tengah yang didatangkan Inter, sejelek-jeleknya, kalau dia datang untuk masuk gantiin Gagliardini, ya udahlah, gue terima dengan lapang dada. Dari berita terakhir, Gagliardini sekarang didekati Torino. Sebelumnya dia kan diincar sama Monza. Pada intinya Inter mencari peminat bagi Gagliardini, siapapun itu, yang penting bisa lepas di bulan Januari. Sayangnya Gagliardini masih kekeh, dia cuma mau pergi di bulan Juni nanti biar statusnya bebas transfer sehingga dia bisa bebas memilih klub yang dia mau. Sementara untuk lini depan, sembari menunggu peminat Korea, Inter dikabarkan sudah memberikan penawaran kontrak ke Thuram 3 tahun dengan gaji 5 juta. 5 juta per tahun berarti total 15 juta nih harganya Thuram. Nah, kalau Inter ingin segera menggunakan jasa Thuram di bulan Januari ini, Mönchengladbach menaruh harga 10 juta untuk tebusan. Artinya berarti kan 15 juta untuk harganya Thuram, 10 juta untuk Mönchengladbach. Masih lebih murah dibandingkan
menggantikan Yunus Musa. Berita lainnya, Inter akan berusaha melepas hanya salah satu antara De Vrij dan Skriniar. Kedua-duanya kontraknya habis bersamaan, tetapi tidak akan dilepas keduanya. Yang menjadi prioritas adalah melepas De Vrij. Saat ini ada peminat yaitu Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid. Kalau dari kabar sebelumnya, bila Inter akhirnya kehilangan Skriniar, maka akan mengincar Scalvini-nya Atalanta. Tetapi Scalvini masih terlalu muda, masih terlalu hijau, tidak siap pakai. Sehingga Inter juga mengincar pemain lain yang bisa langsung dipakai di Serie A, yaitu Demiral dari Atalanta juga dan Koulibaly. Nah, kalau kita mau revolusi besar-besaran untuk musim depan ya di lini belakang, ya udahlah, menurut gue ikhlasin aja. Lepas Skriniar, lepas De Vrij dan lepas Acerbi. Lalu kita bisa ngambil Demiral sebagai center back kanan, lalu ada Koulibaly sebagai center back tengah dan Scalvini untuk masa depan. Di center back kiri kan kita masih punya Bastoni. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini hadir dari pemain muda kita yang berlaga di Serie B. Kalau berdasarkan Opta Paulo, Giovanni Fabian masuk ke dalam tim terbaik Serie B selama paruh pertama musim ini. Giovanni Fabian mencatat rekor sebagai gelandang paling subur di liga dan dia juga mencatat rekor sebagai pemain paling muda yang berhasil mencetak gol plus assist dalam setengah musim. Wah, gokil banget. Dan gue juga makin yakin dialah alasan utama Inter berani melepas Casadei ke Chelsea karena kita punya sosok Giovanni Fabian. Tapi entah kenapa gue juga yakin Giovanni Fabian gak akan melanjutkan karirnya di level senior bersama Inter ya. Gue yakin ujung-ujungnya dijual. Lalu pemain muda kita lainnya yang bersinar di Serie B ada Samuele Mulatieri. Kemarin baru aja bermain 76 menit bersama Frosinone, berhasil mencetak 1 gol 1 assist. Dia membantu Frosinone menang 3-0 atas Ternana. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan pendapatnya teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita cerewetin Inter bareng-bareng. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.